Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Dinlau, senang sekali bertemu dengan Anda kembali, tentunya di Go Healthy, yang selalu memberikan Anda solusi untuk hidup lebih sehat. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan hari ini, yang bertugas hari ini ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat, dan untuk pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Yes, dan pemirsa tentunya Go Healthy selalu memberikan Anda narasumber yang silih berganti. Hari ini ada Ibu Cici dan Pak Rudi. Ibu Cici mengalami stroke karena hipertensi. Hari ini mereka datang di sini mencari solusi, mereka belum memakai teknologi laser. Semoga ada jawaban dan juga semoga ada solusi untuk mereka yang paling tepat dari Go Healthy hari ini. Mari kita sambut. Ibu Cici, Pak Rudi, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Pak dan Ibu. Salam sehat. Oke, sapa dulu mungkin pemirsa di rumah atau saudara atau mungkin teman-teman dengan kata sapaan Ibu Cici, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum, saya Cici, saya tinggal di Bekasi. Alhamdulillah hari ini untuk semua teman-teman yang ada di luar sana, saya ada di Metro TV. Nah Ibu Cici, kesibukannya apa saat ini Ibu? Iya, saya menjadi marketing manager di sebuah perusahaan travel yang alhamdulillah dari tahun 2017. Oke, berarti masih aktif bekerja Masih saat ini Bu ya? Mas. Pak Rudi, kesibukannya apa Pak? Sekarang masa MPP, masa persiapan pensiun. Oke. Jadi kurang lebih sudah setahun saya di rumah. Gitu. Sebelumnya saya adalah karyawan di suatu perusahaan, ialah BUMN. Alhamdulillah saya sampai lulus sampai pensiun. Oke. Ini dia kisah dari Ibu Cici. Ci Ipah Nadir, wanita yang akrab disapa Cici ini, harus berlapang dada setelah menerima bahwa dirinya terkena stroke. Serangan stroke tersebut terjadi pada tahun 2011 lalu, tepatnya ketika Cici masih berusia 38 tahun. Saat itu, ia sedang berada di pengajian. Tiba-tiba suara Cici terdengar tidak jelas. Orang-orang di sekitarnya yang menyadari kejanggalan tersebut langsung membawa Cici ke rumah sakit. Dan benar saja, dokter mengatakan bahwa Cici mengalami kondisi yang serius. Rasanya sedih itu yang paling mendalam. Dan saya sering menangis karena kenapa harus saya yang terserang stroke ini. Tekanan darahnya sangat tinggi, kemudian sebagian tubuh sebelah kanannya terasa lemas, dan bibir Cici pun tampak miring. Total, ia dirawat selama 26 hari di rumah sakit. Cici mengaku, sebenarnya sebelum terkena stroke, ia memang sudah punya riwayat hipertensi, tepatnya sejak ia berusia 24 tahun. Saya merasakan ada kelainan di kepala saya kaitannya dengan pusing, tetapi saya saya mengabaikan dengan minum obat warung. Terkadang saya tidak lagi melanjutkan untuk ke dokter. Kini, Cici masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia ingin bisa beraktivitas secara normal lagi seperti dulu. Saya ke sini itu saya ingin tahu dan ingin merasakan alat itu seperti apa. Mudah-mudahan saya bisa jauh lebih baik. Stroke ini satu penyakit yang sangat melumpuhkan datang ke kehidupan Ibu Cici. Iya, kejadian itu tepatnya di usia 38. Bahwa memang itu sedang masa-masa yang paling saya bekerja dengan semangat. Waktu itu saya masih berada di sebuah instansi, kemudian terserang stroke yang dadakan dan tiba-tiba tanpa ada sesuatu gejala-gejala. Perbedaan paling kontras itu apa Ibu? Terutama waktu Ibu menemani jemaah. Iya, yang paling saya rasakan ketika seseorang melihat saya dengan sudut mata tidak suka. Dengan mereka bicara seperti itu, saya akan tetap melakukan apa yang terbaik untuk pasien stroke. Baik Ibu. Iya, semangatnya ini yang harus kita hargai ya Bu Cici ya. Tepuk tangan buat Bu Cici. Dan bagaimana perasaan Bapak waktu Ibu terkena satu penyakit yang mungkin Bapak belum sadar itu adalah stroke? Bagaimana Pak? Ada pengajian di depan rumah saya persis. Iya. Di situ sebagai penutup doa istri saya. Terus nggak lama ada teman-teman di pengajian itu teriak ke saya, Pak Rudi, ini ibunya kenapa? Katanya. Terus saya nengok, kayak kaget. Begitu saya lihat istri saya seperti orang kesetrum gitu Pak. Kayak bergetar gitu. Kejang gitu Pak. Betul, gitu ya, Pak, kayak ya? kejang tapi posisinya berdiri. Oke. Tuh. Jujur, saya baru kali itu melihat orang stroke
kebenaran istri saya. Sedih sekali saya. Saya belum Masih percaya. menyangkal diri, Pak. Saya masih belum percaya kalau istri saya itu stroke. Iya. Orang teman dekat istri saya ngasih tahu, Pak Rudi ini kenapa? Jadi tangannya udah lunglai, Pak. Oke. Yang kanan ya? Iya. Iya. Oke. Jadi diangkat ke atas, jatuh Jatuh lagi. langsung. Diangkat ke atas, Jatuh. jatuh lagi. Oke. Iya. Kita main dulu benar atau salah bisa Ibu ya dan Bapak. Menurut Anda ini benar atau salah bahwa stroke ini dapat menyebabkan gangguan berhitung? Ini benar atau salah? Iya benar. Alasannya karena memang saya tidak tahu, tidak bisa berhitung, hanya sampai 7. Hanya sampai 7? Iya. Apa yang terjadi waktu Ibu mencoba ke angka 8? Tidak bisa, tidak ingat. Bahkan keluarga kecil yang bisa saya ingat hanya itu. Ada teman yang datang pun saya tidak kenal. Jadi memori saya itu terganggu sama sekali. Ya, jadi jawabannya Ibu Cici sudah tepat. Pada dasarnya stroke merupakan gangguan pembuluh darah otak, bisa berupa sumbatan maupun pecah pembuluh darah. Yang Ibu alami waktu itu stroke pecah pembuluh darah, betul ya? Iya. Nah, karena adanya gangguan pembuluh darah, maka aliran darah menuju otak ini mengalami gangguan sehingga terjadi kerusakan jaringan otak. Nah, di sini saya punya ilustrasinya terutama yang lobus frontal nih pemirsa yang warnanya biru. Kalau misalkan pembuluh darah yang menuju ke area sana mengalami sumbatan atau pecah, terjadi kerusakan jaringan tersebut, akhirnya apa terjadi? Bisa gangguan memori, gangguan beringat, bisa lupa, bisa gak bisa ngitung, dan dulunya bisa sebelum terkena stroke. Kalau misalnya sudah terjadi demikian, apa yang perlu dilakukan? Namanya aja adalah gangguan pembuluh darah di otak. Berarti harus bisa diatasi nih aliran darahnya ya. Kualitas darah dan pembuluh darah harus bisa diperbaiki. Ikutin anjuran dokter dan juga terapi fisik, terapi rehabilitasi agar upayanya bisa menjadi lebih maksimal seperti itu. Pernyataan ini bahwa stroke dapat menyebabkan gangguan berhitung, pernyataan ini adalah benar. Ibu waktu mendengarkan Bapak dan melihat Bapak seperti itu, perasaan Ibu bagaimana? Sedih ya, sedih kenapa? Karena ayah termasuk suami yang menurut tetangga masih ada suami yang seperti ini, mau mengurusi istri yang sakit. Tapi saya harus kuat, kenapa ya? Karena dengan saya kuat, saya bukan melupakan, tapi saya harus jauh lebih baik dari kemarin. Ibu tolong berjalan, memutar aja meja ini sampai ke sini Bu, silakan. Iya. Nah, nanti dilihat oleh praktisi kesehatan ya. Oh iya, masih agak kaku ya, Iya. masih agak diseret. Oke. Iya. Kalau untuk tangannya sendiri, karena saya perhatikan Silakan, Ibu Ibu, Cici berdiri dulu kalau ya, Bu, duduk ya. tangannya bermar di papah gitu aja gitu Iya. ya. Di apa Secara- ditopang. Ditopang. Secara tidak langsung bila saya bicara, misalnya saya lagi ada presentasi, ini harus terjaga dengan Dijaga. mikrofon. Terkadang saya pegang, terkadang ada standnya. Kenapa tuh Bu? Kenapa Masih ya? kurang Mungkin kuat ya Masih ini. kurang bukan kuat. kurang kuat. Sarafnya itu naik dengan sendirinya. Oh gitu. Oke. Pada Iya. saat tegang ya, Iya. tiba-tiba langsung jadi kaku ya, betul ya. Ibu kalau angkat setinggi mungkin bagian Kalau kanan. setinggi mungkin hanya segini kali ya. Udah masih Nah, ini kelihatan saya bisa lihat tremornya tergetar ya. Iya. Masih ada tremor. tremornya ya. Kenapa tergetar Ibu? Nah itu penyebabnya. Secara minum obat sudah saya lakukan, terapi sudah saya lakukan. Saya bisa mengendarai sepeda biasa, terus taksis, terus saya listrik. Saya bisa melakukannya dengan pola di sini harus sama dengan di sini. Oke, baik Ibu, silakan duduk Ibu, silakan. Oke. Ya, jadi bisa kita Kalau lihat di sini. megang barang pakai tangan kanan suka tiba-tiba jatuh dong. Tiba-tiba jatuh. Iya. Nah, sebelum melakukan pengambilan gambar, kita lakukan pemeriksaan kesehatan dan inilah hasil yang nyata. Silakan. Ya, ini Masih tadi tinggi banget. masih tinggi banget nih ya Ibu ya. Jadi masih ada di angka 187/110. Iya. Ini Bu, tinggi banget Bu. Masih masuk ke dalam kategori hipertensi kegawat daruratan. Resiko komplikasi yang lain bisa terjadi. Yang kita harapkan dan kita mau adalah tensi Ibu ada di angka 120/80 Bu. Asam uratnya bukan main Bu, 10,8. Wah, ini tinggi banget karena pada wanita harusnya di bawah 6. Kalau misalkan didiamkan, nanti darahnya Ibu semakin kental, pembuluh darahnya semakin kaku. Jadi pemirsa, perlu upaya tambahan karena beliau ini sudah berusaha juga dengan Betul. minum obat ya. Tapi kan masih belum turun ya. Tentunya kita harus dibantu dengan yang namanya teknologi. Teknologi apa? Teknologi yang memang karena penyebabnya adalah pengentalan darah ya, kekakuan pembuluh darah sehingga terjadi hipertensi, yaitu teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah, teknologi laser. Ketika teknologi laser dinyalakan, kita lihat ya ada 3 sinar di sini, maka yang sinar merah dia akan memecah
gumpalan darah itu, namanya mekanismenya fibrinolysis. Akibatnya Pak, aliran darahnya menjadi lancar, Bu. Nutrisi dan oksigen sampai ke otak dan organ vital lainnya. Ya, kemudian sinar birunya apa? Sinar birunya ini yang terpenting buat ibu. Dia akan membuat pembuluh darah elastis, sehingga pembuluh darahnya menjadi elastis dan tekanan darahnya menjadi turun. Ya, dan sinar kuningnya tadi juga bisa membantu untuk yang biasanya pada orang-orang stroke susah tidur, rasa percaya diri kurang, bahkan sampai nggak mau keluar. Nah, dengan si sinar kuning ini tidurnya akan menjadi lebih nyenyak. Kemudian juga karena diaktifkannya hormon melatonin dan juga hormon kebahagiaan, hormon endorfin, sehingga yang namanya penderita stroke bisa merasa lebih percaya diri sehingga mau bergaul bermasyarakat. Yuk kita gunakan teknologi laser sebagai pelengkap untuk pola hidup sehat. Ya, check up ke dokter dan obat-obatan yang diminum untuk membantu mengendalikan tekanan darah penyebab stroke ataupun kekentalan darah. Oke? Ketika pakai, nantinya sinar laser akan menjangkau pembuluh darah kita di sini. Apa yang dikerjakan, pembuluh darah akan beroptimal menghasilkan zat NO atau nitric oxide. Sebuah zat yang sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita, tetapi seiring dengan meningkatnya usia, hidupnya nggak sehat, ada tensi tinggi, itu produksinya menurun. Nah, manfaatnya apa? Kita bisa sama-sama lihat ya, NO ini dia akan meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Kan pakainya pada pergelangan tangan, kenapa yang lain bisa berdampak? Karena nitric oxide yang dihasilkan dia ikut beredar, Bu. Dia ikut beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Darah itu kan mengalir, nah dia ikut ngalir, dia ngebuka tuh pembuluh darah. Tensinya menjadi lebih terkendali, itu satu. Otomatis satu faktor pencetus udah bisa kita tekan. Asam urat ya. Asam urat ini sendiri juga seringkali mengakibatkan darah kental dan pembuluh darah yang kaku yang tadi sudah saya jelaskan. Kenapa bisa begitu? Asam urat sendiri mengakibatkan pembuluh darah itu sulit menghasilkan nitric oxide. Makanya harus pakai laser nih, Bu. Biar apa? Biar pembuluh darahnya optimal lagi nih ngasilin nitric oxide. Pada dasarnya adalah ketika pembuluh darahnya terbuka, darah kentalnya diturunkan, resiko komplikasi itu bisa kita turunkan. Yang kita harapkan nih apa? Jangan sampai terkena stroke berulang. Faktor pencetus dari tensi, asam urat tinggi ini harus bisa dikendalikan. Teknologi laser yang kita pakai, yang dimaksud oleh para praktisi kesehatan adalah ini. Namanya adalah dokter laser atau EQ-laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi, dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi segera dapatkan EQ-laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, pasti ingat dengan dokter laser atau EQ-laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana? Apakah mata Anda sudah terbuka? Ibu Cici, Pak Rudi datang ke sini sebagai narasumber kita. Ibu Cici mengalami stroke. Yang mau saya tanyakan, waktu Ibu di rumah sakit, kita tahu Ibu lumpuh ya, tidak bisa melakukan apapun. Waktu Ibu pulang, apa yang terjadi, Bu? Apakah Ibu tidak bisa bergerak sama sekali? Terus kegiatan buang air kecil, buang air besar bagaimana, Ibu? Iya. Jadi kalau keadaan setelah pulang dari rumah sakit itu memang seperti itu, hanya bisa tertidur, terbaring, dan tidak bisa saya bayangkan bagian sebelah kanan ini itu lumpuh.
Itu rasanya bagaimana Ibu? Apa ya, kalau kita mengikuti ini rasa lelah, rasa malu dan semua rasa yang ada. Dan sekarang saya dengan ayah ini sudah tidak ada rasa cinta, tapi lebih ke rasa sayang. Iya, jadi sekarang Bukan layaknya yang kasmaran banget gitu, enggak ya, enggak kayak gitu ya. Iya, tapi yang saya rasakan memang makanya saya bilang selalu kalau ayah usia panjang, saya juga demikian, kami akan selalu menua dengan bahagia. Nah, itu kuncinya. Apa saja terdampak dalam kehidupan Bapak selain Bapak tidak bisa bekerja saat itu? Pokoknya selama itu kan saya artinya merawat istri saya, merawat anak juga. Oke. Gitu ya. Anak masih kecil waktu itu, Anak-anak Pak? masih kecil pada waktu itu. Itu kan berat sekali Pak. Iya. Yang bikin Bapak punya motivasi apa Pak? Gini, karena saya berpikir seandainya anak saya nih nggak ada ibu kandungnya gitu loh, saya berpikir itu nanti gimana masa depannya. Oke. Tuh. Jadi saya akan berusaha seoptimal mungkin istri saya sembuh. Waktu itu Bapak doa apa sama Tuhan? Saya yang nggak pernah saya tinggalkan 5 waktu. Kepada siapa lagi saya akan minta tolong. Itu aja. Yang ya alhamdulillah didengar. Didengar oleh Allah. Kemauan saya untuk ngobatin supaya istri saya sembuh. Dan juga ada pemirsa, serap energi ini, serap semangat ini supaya Anda tidak menyerah. Salah satu solusi yang kita mau kasih kepada Anda, ini adalah, tahukah Anda? Sini bahwa ada gabungan 3 warna sinar terapi, ini bisa cegah stroke yang berulang. Mohon penjelasan, silakan. Iya, betul sekali. Jadi gabungan 3 warna sinar terapi seperti laser merah, sinar biru, dan sinar kuning ini memang sudah direkomendasikan ya berdasarkan dengan hasil uji research bisa bantu cegah stroke, bisa bantu cegah stroke berulang, bisa membantu mencegah berbagai macam komplikasi yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Di sini saya punya gambaran nanometers dari panjang gelombang suatu cahaya ya. Jadi gabungan 3 warna ini adalah laser merah, itu ada di panjang gelombang kurang lebih 650 nanometer. Warnanya oranye kemerahan, kalau kita lihat itu warnanya kayak merah gitu pemirsa. Lalu ada sinar kuning ya, kurang lebih di 590 sampai 600 nanometer, dan juga ada sinar biru ya. Sinar biru nih kurang lebih ada di angka 380 sampai 500 nanometer. Nah, ketiga ini bekerja sama ya. Bagaimana kerjanya? Si laser merah nantinya dia akan meningkatkan kualitas darah, dengan arti dia akan menuju ke pembuluh darah. Nantinya pembuluh darah akan menghasilkan zat nitrik oxide, membantu membuka pembuluh darah dan juga membantu menguraikan gumpalan darah. Seperti ibu nih ada konsumsi obat gitu kan. Nah, obatnya pun bisa bekerja lebih optimal karena seringkali obat itu masuk dia terperangkap di dalam gumpalan darah. Dengan darah yang sudah terurai, darah yang tidak kental lagi, maka fungsi tubuh otomatis akan bekerja lebih optimal. Si sinar biru ini dia akan bekerja sama dengan laser merah. Dia membooster efek-efek dari si sinar merah agar nantinya nitrik oxide yang dihasilkan lebih banyak lagi. Jadi tensinya lebih terkendali. Nah, balik lagi nih ke laser merah. Selain nitrik oxide, dia bantu juga mengoptimalkan proses pembakaran tubuh. Si laser merah ini nantinya dia akan mengoptimalkan kembali proses tersebut, proses pembakaran, dan nantinya energi yang dihasilkan lebih banyak. Bisa dimanfaatkan untuk berlatih, untuk olahraga, agar lebih produktif. Tapi di saat bersamaan dia bantu kendaliin gula darah dan juga kolesterol. Nah, udah nih 2 kan, lalu ada si sinar kuning. Nah, sinar kuning ini nantinya dia akan membantu tidurnya menjadi lebih baik. Tidur yang lebih baik inilah nantinya dia bantu regenerasi jaringan pun menjadi lebih baik, membantu mengendalikan tensi, bantu kendaliin gula darah, bantu optimalkan metabolisme tubuh secara menyeluruh. Alhasil apa? Resiko komplikasi seperti stroke berulang, resiko serangan jantung itu bisa kita tekan. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu gunakan. Jadi Ibu cegah serangan stroke berulang, Bapak jangan sampai terkena serangan stroke. Ya buat saya sih Bapak sama Ibu keduanya adalah orang-orang hebat. Dan saya setuju, pokoknya Bapak sama Ibu harus menua dengan sehat. Salah satunya pakai laser. Bukan hanya dipakai seperti di jam tangan di tangan kiri ya, di pergelangan tangan kiri, tapi juga ada yang kita lihat dia dimasukkan ke dalam hidung yang namanya teknologi intranasal. Orang-orang yang sudah kena stroke tentu membutuhkan percepatan penyembuhan ya. Percepatan penyembuhannya ini adalah dengan cara nutrisi dan
aliran darah yang baik. Ya, dia juga harus dicegah. Jangan sampai orang yang kena stroke juga lebih mudah pikun. Maka digunakanlah teknologi intranasal karena aliran darah di sekitar otak yang menjadi lebih baik, dia lebih bisa mencegah kepikunan. Kemudian juga orang stroke mudah sekali terganggu keseimbangannya. Itu juga bisa dicegah karena aliran darah di organ keseimbangannya juga menjadi lebih baik. Ditambah lagi juga banyak sekali orang-orang tua yang terkena sinusitis, kemudian gangguan-gangguan mata ya. Semua bisa terbantu sepanjang aliran darah, kemudian juga nutrisi di organ-organ vital tersebut baik. Nah, satu lagi, ada teknologi laser itu digabungkan khususnya untuk orang-orang stroke dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, ini adalah kita lihat, orang-orang stroke seperti ibu tadi kan tangannya masih begitu, ya, sudah masih kaku, maka dia tinggal ditempelkan saja, ya, jadi dalam satu alat ini, ya, tadi untuk darah dan pembuluh darah, ini untuk otot dan syaraf. Kita lihat, ketika si otot-otot ini tidak bekerja karena pengaruh stroke-nya, dia akan dirangsang, ya, sehingga dia bergerak kembali. Nah, ketika otot ini dirangsang, dia akan memberikan impuls balik kepada otak. Lihat, hai otak, aku sudah bekerja lagi nih. Sekarang aktifkan kembali otot-ototku. Jadi penyembuhan bagian-bagian daripada organ-organ tangan ya ataupun kaki yang sudah mengalami kelumpuhan itu akan menjadi semakin cepat. Gabungan teknologi laser dan teknologi NMES akan sangat bermanfaat untuk membantu orang-orang dengan stroke. Ini cerita masyarakat Indonesia yang punya keluhan yang sama seperti Ibu Cici, tapi bedanya mereka pakai teknologi laser, hasilnya kita lihat sendiri. Ini dia ceritanya. Saya sekarang kena stroke karena hipertensi sama kolesterol. Sangat besar manfaatnya. Saya sekarang merasa nyaman, tidur enak, tekanan darahnya sudah menurun, sudah di angka 135/72. Baik, Ibu Cici, kira-kira harapan terbesarnya ke depan apa, Ibu? Harapan saya mudah-mudahan dengan mengenalnya alat ini, saya akan lebih jauh, lebih sehat dari sebelumnya. Oke, berarti percaya ya? Insya Allah. Oke, siap nggak mengikuti saran dari praktisi kesehatan? Siap atau tidak? Siap. Oke, itu dia semangatnya. Sekali lagi terima kasih Ibu Cici dan juga Pak Rudi. Hari ini harus menjadi hari yang spesial. Hari ini adalah hari di mana Anda juga menggunakan teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau IQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya adalah alat ini memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Dan segera dapatkan IQ Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, pasti langsung ingat dengan dokter laser atau IQ Laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.